Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolando Jonathan dengan NPM 23351025 dari kelas 6. Di sini saya akan membuat video reading tentang dari aplikasi ke perangkat keras, memahami bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan perangkat Anda. Pernahkah Anda bertanya apa yang terjadi di balik layar saat Anda menjalankan aplikasi komputer Anda? Baik Anda sedang menjelajahi web, memeriksa email, atau bahkan mengetik di terminal. Ada proses menarik yang terjadi antara aplikasi Anda dan perangkat keras. Dalam blog ini kita akan menguraikan bagaimana aplikasi berkomunikasi dengan perangkat keras menggunakan panggilan sistem, bagaimana alat seperti Stretch membantu kita mengintip proses ini, dan mengapa drive perangkat sangat penting agar semuanya berjalan lancar. Apa itu panggilan sistem? Ketika sebuah aplikasi perlu melakukan sesuatu yang memerlukan akses ke perangkat keras, seperti memecah file, mencetak, dan lain-lain, aplikasi tersebut tidak dapat mengakses perangkat keras secara langsung. Hal ini karena kernel sistem operasi mengelola semua komunikasi dengan perangkat keras untuk memastikan bahwa aplikasi yang berbeda tidak saling mengganggu atau menyebabkan kerusakan. Untuk mengakses sumber daya perangkat keras, aplikasi yang melakukan panggilan sistem ke kernel. Panggilan sistem pada dasarnya adalah permintaan dari aplikasi ke sistem operasi untuk melakukan beberapa tindakan seperti membaca file, mengakses memori, atau mendapatkan direktori saat ini. Mari kita ambil contoh sehari-hari. PWD perintah mencetak direktori kerja saat ini. Saat Anda menjalankan aplikasi PWD, aplikasi tersebut melakukan panggilan sistem ke kernel untuk meminta lokasi direktori tempat Anda berada saat ini. Kernel memproses permintaan ini dan mengirimkan hasilnya kembali ke aplikasi yang kemudian menampilkan di terminal Anda. Lihat panggilan sistem dengan Stretch PWD contoh. Anda sebenarnya dapat mengamati proses ini secara real-time menggunakan alat yang disebut Stretch. Alat ini melacak semua panggilan sistem yang dilakukan oleh suatu program dan menunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang terjadi di balik layar. Mari kita coba dengan PWD dan perintah berikut di terminal Anda. Sudo threads PWD. Saat menjalankan ini Anda melihat output yang kurang lebih seperti ini. Kita coba. Storage. Mari kita coba ini. Saat menjalankan ini, Anda melihat output yang kurang lebih seperti ini. Rincian hasil kerja Anda, read, write, close. Ini adalah panggilan sistem umum yang digunakan untuk menangani operasi input atau output. Untuk PWD, read, dan write mungkin terkait dengan pengambilan informasi direktori dan penulisan ke terminal. Yang kedua, mmap, mprotection, mmap, dan brk. Panggilan ini berkaitan dengan manajemen memori. Mmap panggilan sistem memetakan file atau perangkat ke dalam memori.
Yang sering dilakukan saat memuat program seperti PWD ke dalam di dalam memori. PRK menyesuaikan jumlah memori yang digunakan oleh suatu proses. Bit 64. Panggilan sistem ini digunakan untuk membaca data dari deskriptor file pada offset tertentu. Kemudian besar digunakan di sini untuk membaca dari file sistem yang dibuktikan oleh PWD. Ketiga, yang keempat, akses. Satu kesalahan ini memeriksa apakah proses pemanggilan dapat mengakses file. Proses ini gagal sekali seperti yang ditunjukkan oleh pesan kesalahan. Yang kelima, panggilan ini digunakan untuk mengeksekusi file PWD biner. Ia memuat PWD pengumuman ke dalam memori dan mulai mengeksekusinya. Get CWD. Ini adalah panggilan sistem kunci untuk PWD. Perintah tersebut ini mengambil direktori kerja saat ini yang PWD kemudian dicetak. Selanjutnya yang ke-7, OpenNet dan NewFirstStage. Ini digunakan untuk membuka dan mengumpulkan informasi tentang file dan direktori. OpenNet membuka direktori atau file relatif terhadap deskriptor file direktori, sedangkan NewFirstStage memeriksa status file. Selanjutnya, ArchFirst, satu kesalahan. Ini digunakan untuk mengatur status thread proses arsitektur terkait dengan cara pemrograman berjalan di GPU Anda. Kesalahan ini mungkin tidak kritis, hanya upaya mengatur status yang tidak didukung. Selanjutnya, get random dan reset. Ini mungkin tampak tidak pada tempatnya, tetapi ini berkaitan dengan pembagian angka acak. Seringkali untuk tujuan keamanan dan untuk urutan yang dapat dimulai ulang, yang membantu mengoptimalkan kinerja pengalihan konteks dari mode pengguna ke mode kernel. Ini ada visualnya kernel 0, 1, 3, mode pengguna. Dalam mode pengguna, kode yang dieksekusi tidak memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat keras atau memori secara langsung. Kode yang berjalan dalam mode pengguna harus mendelegasikan akses ke perangkat keras atau memori ke aplikasi sistem. Karena perlindungan diberikan oleh isolasi semacam ini, kerusakan dalam mode pengguna selalu dapat dipulihkan. Sebagian besar kode yang berjalan di komputer Anda akan dieksekusi dalam mode pengguna. Mode kernel. Dalam mode kernel, kode yang sering dieksekusi memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke perangkat keras yang mendasarinya. Kode tersebut dapat mengeksekusi instruksi CPU apapun dan merujuk ke alamat memori apapun. Mode kernel umumnya dikhususkan untuk fungsi-fungsi tingkat terendah dan paling terpercaya dari sistem operasi. Kerusakan dalam mode kernel bersifat fatal. Kerusakan tersebut akan mengakibatkan seluruh PC. Ketika PWD suatu sistem melakukan panggilan sistem seperti itu, sistem operasi harus turun tangan dan menangani permintaan tersebut. Hal ini memerlukan transisi dari mode pengguna ke mode kernel. Transisi ini disebut peralihan konteks. Selama peralihan konteks, CPU menghentikan sementara eksekusi aplikasi, mentransfer kendali ke kernel, dan kemudian berlari kembali setelah pernah menyelesaikan panggilan sistem. Bayangkan seperti meminta buku kepada pustakawan. Ketika Anda meminta buku tersebut, panggilan sistem pustakawan kernel meninggalkan meja mode pengguna untuk mengambil buku sumber daya perangkat keras dari rak perangkat keras. Setelah mendapat buku tersebut, pustakawan kembali ke meja dan menyerahkannya kepada Anda, mengembalikan kendali ke aplikasi. Bagaimana kernel menangani panggilan sistem? Setelah kernel mengambil alih, ia harus menangani panggilan sistem. Namun, kernel tidak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras seperti hard drive, kartu jaringan, atau port USB. Di sini peran drive perangkat. Driver perangkat adalah program khusus yang bertindak sebagai perantara antara sistem operasi dan perangkat keras. Kernel berkomunikasi dengan driver, yang pada akhirnya mengetahui cara mengirimkan instruksi spesifik ke perangkat keras. Dalam PWD contoh kita, panggilan sistem get CWD berinteraksi dengan sistem file drive
driver system file mengetahui cara mengambil direktori kerja saat ini dari hard drive. Driver mengembalikan hasilnya ke kernel yang kemudian menyisir kembali ke aplikasi. Apa itu driver perangkat dan mengapa penting? Driver drive sangat penting untuk komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa driver, sistem operasi tidak akan tahu bagaimana berinteraksi dengan berbagai jenis perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, atau bahkan hard drive. Setiap perangkat keras memiliki driver sendiri, memastikan bahwa perintah dari sistem operasi terjemah menjadi instruksi yang dipahami oleh perangkat tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda menciptakan perangkat USB baru seperti mouse atau keyboard, sistem operasi secara otomatis membuat driver yang sesuai agar kernel dapat berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Bagaimana driver bekerja sama dengan kernel dan aplikasi? Driver berada di dalam kernel dan bertanggung jawab untuk menangani operasi khusus perangkat keras. Ketika sebuah aplikasi melakukan panggilan sistem yang memerlukan akses ke perangkat keras, hal berikut terjadi. Yang pertama, panggilan sistem, aplikasi membuat permintaan. Yang kedua, karena mengambil alih, karena menerima panggilan sistem dan mengidentifikasi perangkat keras mana yang perlu diakses. Yang ketiga, interaksi driver, karena menuliskan permintaan ke drive yang sesuai seperti driver system file untuk hard drive. Keempat, komunikasi perangkat keras. Driver menerjemahkan permintaan kernel menjadi instruksi khusus perangkat keras, melakukan tindakan tersebut dan mengembalikan hasilnya. Yang kelima, respon terhadap aplikasi. Kernel menerima hasil dari driver dan mengembalikannya ke aplikasi. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, memungkinkan komputer Anda berinteraksi dengan dunia perangkat keras secara lancar. Kesimpulan perjalanan dari aplikasi perangkat keras. Singkatnya, ketika aplikasi Anda perlu berinteraksi dengan perangkat keras, aplikasi tersebut melakukan panggilan sistem ke kernel, yang kemudian berkomunikasi dengan driver perangkat untuk melaksanakan permintaan tersebut. Alat seperti Stretch memungkinkan kita untuk melihat bagaimana sistem ini bereaksi, memberi kita gambaran tentang bagaimana kernel mengolah integrasi perangkat keras. Lain kali Anda menjalankan perintah seperti pwd, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang menampilkan direktori Anda saat ini. Ada serangkaian panggilan sistem, peralihan konteks, dan interaksi driver yang terjadi di balik layar. Selami lebih dalam dengan Stretch dan mulailah menjelajahi cara kerja internal aplikasi favorit Anda. Nah, sekianlah reading saya tentang bagaimana hardware itu terhubung ke aplikasi kita. Demikian, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.